Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nazzalal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita semua termasuk manusia yang pandai bersyukur kepadanya. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam rangkaian ayat-ayat saum, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita bagaimana eratnya hubungan antara saum dan Al-Quran. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ma'asyiral muslimin, makna syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an ini merupakan dalil bahwa Al-Quran pertama kali diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Seperti di Quran surat Al-Qadar ayat 1, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita ambil kesimpulan bahwa Ramadan telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Yang mana tujuan diturunkannya Al-Quran adalah hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, ini adalah pujian Allah terhadap Al-Quran, bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi hambanya yang beriman kepada Al-Quran, membenarkan Al-Quran dan mengikuti tuntunan Al-Quran. Sedangkan bayyinat artinya sebagai dalil dan hujjah yang jelas, terang dan gamblang bagi orang yang memahami dan mentadabburinya, sehingga menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar sebuah petunjuk yang menafikan kesesatan dan sebuah pedoman yang menafikan penyimpangan. Al-Quran juga diturunkan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara yang halal dan yang haram. Di dalam ayat ini juga menjadi dalil bahwa Al-Quran adalah landasan hukum Islam dan diturunkan kepada semua manusia, mencakup seluruh umat manusia, sebagaimana Islam turun. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, Al-Quran adalah landasan syariat Islam.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bersamanya kepada seluruh umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran adalah membacanya. Orang yang membaca Al-Quran ada dua tipe. Tipe orang yang membacanya namun tidak beramal dengannya. Jadi mereka cuma membacanya tapi tidak beramal sesuai dengan kandungannya. Tidak mengimani berita-berita Al-Quran, tidak mengamalkan hukum-hukumnya, sehingga Al-Quran akan menjadi hujah yang membantah mereka. Tidak akan menjadi penolong. Ada tipe yang kedua, tipe yang lainnya adalah orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengimaninya. Mengimani seluruh berita-berita yang ada di dalam Al-Quran, membenarkannya, mengamalkan hukum-hukumnya, sehingga Al-Quran akan menjadi hujah yang membela mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quranu hujjatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menjadi hujah yang membelamu atau sebaliknya menjadi hujah yang membantahmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik pasti akan mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang berlipat-lipat. Orang yang mau belajar, orang yang mau membaca, orang yang mau memahami, orang yang mau menghafalkan, orang yang mau mengamalkan isinya, orang yang mau menjaga kehormatannya, maka akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan orang membaca Al-Quran, yang pertama, orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan perniagaan yang tidak akan pernah rugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Quran surat Fatir ayat 29, Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Jadi berarti kuncinya, jika kita tidak ingin termasuk orang yang merugi, perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Yang kedua, keutamaan membaca Al-Quran adalah merupakan amal yang terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkannya atau mau mengamalkannya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Keutamaan yang ketiga, orang yang mau mempelajari, mengkaji Al-Quran akan mendapatkan derajat atau kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir akan bersama-sama malaikat yang mulia lagi taat. Masya Allah, luar biasa. Keutamaan yang keempat, orang yang mau mengkaji, mempelajari Al-Quran akan mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, akan mendapatkan rahmat, kasih sayang.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sampaikan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul suatu kaum dalam satu rumah Allah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kecuali turun atas mereka sakinah dan turun kepada mereka rahmat serta diliputi oleh malaikat, serta Allah sebut-sebut kita di hadapan malaikat-malaikat yang berada di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi keutamaan yang kelima. Orang yang mau mempelajari, mengkaji, membaca Al-Quran akan mendapatkan sebaik-baiknya anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Man syaghalahul Quran an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tiyas sa'ilin wa fadlu kalamullahi ala sa'iril kalam kafadlillahi ala khalqih." Barang siapa yang sibuk dengan Al-Quran dan zikir dari memintaku, aku akan memberikan kepadanya sebaik-baik anugerahku. Keutamaan kalamullah Al-Quran atas kalam-kalam selainnya seperti keutamaan Allah atas semua makhluknya. Keutamaan yang keenam, orang yang mau membaca, mempelajari, mengkaji Al-Quran, dia akan diibaratkan seperti buah utrujah, buah yang wangi dan lezat. Rasulullah sampaikan kepada kita, masalul mu'minil ladzi yaqra'ul Qur'an kamasalil utrujah rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun. Perumpamaan orang yang beriman yang membaca Al-Quran seperti buah utrujah, aromanya wangi dan rasanya lezat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak lagi keutamaan-keutamaan yang akan kita peroleh ketika kita mau banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Oleh karena itu, mari kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, jadikan untuk kesempatan kita memperbaiki kedekatan kita dengan Al-Quran. Marilah kita terus membaca dengan baik, mengkaji, mentadaburi, dan yang paling utama kita berusaha sedikit demi sedikit mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.